Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'nal ijmali, makna ayat itu secara global. Ayat tentang perintah manasik haji dan umroh. Apa wawasan globalnya tentang haji? Amarallahul mu'minina bi itmamil haji wal umrati. Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menyempurnakan haji dan umroh. Wa ada'il manasik, dan menunaikan manasik alal wajhil akmali, dengan cara yang paling sempurna. Itu semua ibtigha'a wajhillah, untuk mencari, mengharap ridhonya Allah. Kalau terlanjur ikhram, lalu di tengah jalan dihadang bagaimana? Fa'idha muni'al muhrimu min itmamin nusuki, jika dihalangi al-muhrimu orang yang sudah berniat ikhram, min itmamin nusuk, untuk menyempurnakan manasik, bisa babi aduwin, dengan sebab adanya musuh, au maradin, atau sakit, wa arada an yatahallala, dan dia kepingin bertahallul di tempat, berarti enggak jadi haji, fa'alaihi, maka wajib atasnya an yadbaha, menyembelih dam, ma binatang, tayassara, yang sekiranya mudah, tidak memberatkan, lahu baginya, min badanatin, unta badanah boleh, au baqaratin, atau sapi boleh, au syatin, atau kambing boleh. Wa naha ta'ala anil halqi wat tahallul, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mencukur rambut dan bertahallul qabla bulughil hadi al-makan, sebelum sampainya hewan dam tadi ke tempat alladzi yahillu, yang mana di tempat itu sah zabhuhu, menyembelih dam, fihi, di tempat itu. Begitu terhalang, putuskan enggak jadi lanjut, nelpon atau nyuruh orang nyarikan kambing di pasar. Nah, sebelum kambingnya datang di tempat akan disembelih, enggak boleh terus tergesa-gesa tahallul, cukur rambut, enggak boleh. Amma mangka maridhan, orang yang dia itu sakit, atau bihi, ada pada orang itu adzan, terpaksa dicukur, padahal dia lagi ikhram, fa innahu yahliqu, sungguh dia boleh mencukur rambut, tapi wa alaihi fidyatun, wajib atasnya membayar denda, bayar tebusan. Imma siyamu salasati ayyam, ada kalanya puasa 3 hari, au yadbahu syatan, atau menyembelih kambing, au yatasaddaqu ala sittati masakin, atau bersedekah beras kepada 6 orang miskin. Likulli miskinin fidyatu sha'in, untuk setiap satu miskin, fidyah dendanya 1 sok, sekitar 2,5 kilo kali 6,
berarti 15 kilo, berapa? Sekitar itu. Kalau kita satu sok 3 kilo, berarti 3 kilo kali 6, 18. Ini Ali As-Sobuni condong ke Hambali. Kalau Syafi'i, 3 miskin, masing-masing 1 sok, berarti cukup 9 kilo. Min ta'amin dari bahan makan. Terus kalau duit ya tinggal ngitung ya. Faman i'tamara fi ashhuril haji, barang siapa umroh di bulan-bulan haji, berarti umroh itu bagian dari perintah menyempurnakan haji dan umroh, karena umrohnya di bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kok umroh, wastamta'a, dan dia menikmati, memakai wangi-wangi, pakai celana, potong rambut, potong kuku, bima apa-apa, yastamti'u yang menikmati, bihi dengannya, ghairul muhrim, selain orang yang lagi ikhram, sekiranya ringan gampang, enggak berat-berat. Minal hadi, dari binatang dam. Itu meskipun umroh, didenda kayak orang yang haji terus melakukan pelanggaran. Kenapa? Syukron, kurang alif ya. Syukron untuk mensyukuri lillahi nikmat Allah. Faman lam yajid al-hadiyah, siapa tidak mendapatkan kewan dam, umroh dulu, setelah umroh bersenang-senang, kumpul bojo, cukur rambut, gawe wangi-wangi, sambil menunggu masa ikhram terus wukuf, menyembelih dam, enggak mendapatkan kambing, fa'ali maka wajib baginya yang tamattu tadi, siyamu asyarati ayyam, puasa 10 hari. Rinciannya, salasatin hina yuhrimu bil haji, 3 hari ketika dia sedang ikhram haji, itu dia puasa denda, puasa kafarat. Hajinya itu niatnya biasanya mulai tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu besoknya tanggal 9, monggo dia puasa bayar denda 10, 11, 12. Padahal yang di sini, hari-hari itu enggak boleh berpuasa hari tasyrik. Tapi ini kebetulan puasa karena bayar denda. Kalau enggak ingin kontroversi, puasanya setelah tasyrik. Tapi berarti enggak segera bisa tahallul. Ya. Nunggu pelaksanaan puasa denda 3 hari itu dilaksanakan sebelum dia tahallul. Masih haji. Hina yuhrimu bil haji, ketika dia ikhram haji, wa sab'atin, dan yang 7 hari, idza raja'a, ketika dia telah pulang, ila watanihi, ke negerinya. Dzalika tamattu khassun bi ghairi ahlil haram. Tamattu, setelah umroh bersenang-senang sambil menunggu haji, lalu kena denda, itu khusus bagi selain penduduk Mekah. Amma ahlul haram, sedangkan penduduk Mekah, fale salahum tamattu, maka enggak ada haji tamattu bagi mereka. Mau umroh dulu, mau haji dulu, bebas, enggak ada denda. Walaisa, tidak ada alaihim, atas mereka, hadiyun dam, enggak ada denda berupa unta badana atau sapi atau kambing.
Summa abana ta'ala annal kasba fi ayyamil haji ghairu mahdzur. Kemudian abana menerangkan Allah Ta'ala bahwa kerja cari duit pada musim haji ghairu mahdzur, tidak dilarang. Boleh mas, haji ajualan rokok mas. Ya, pleman badi teman. Ajualan rokok badi 100 juta, hajinya hanya sekitar 40 juta. Badi. Nek gelem tulenan mas. Orang punya KPIH, duit akeh. Mendirikan KPIH, memberangkatkan 100 orang. Lalu biaya KPIH, bimbingan manasik, bla bla bla. Itu biasanya sekitar 3 juta. Kali 100 jamaah, 300 juta. Real biaya operasional untuk membayari yang ngajar-ngajar, yang ngisi manasik, kemudian prasmanan, dan yang lain-lain. Saya yakin nggak sampai 150 juta dapat wis. 150 juta, bisa haji lagi. Karena ngantar jamaah satu. Lalu dam, biar nggak repot, damnya dikelola. Ini kambing segini, harganya kalau real kan sedikit, murah dah, 400 rial saja. Padahal itu kalau dirupiahkan juga sudah banyak. Nanti cari ngelola dam itu, badi lagi. Kemudian jamaah 100 masing-masing dititipi rokok, gudang garam, di Samsu. Masing-masing 10 pres. Sak pres itu sak ini, 10 pres itu tumpuk sak ini. Atau 5 pres. Kali 100 jamaah. 500 pres. Sak pres isinya 10 ceplek. Per ceplek dia ambil untung sedikitnya 50.000. 50.000 kalau kali 100, 5 juta ya? 5 juta. Terus kalau kali berapa tadi? Pakai mas. Masya Allah. Masya Allah. Padi ini akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah terangkan bahwa kerja pada musim haji ghairu mahdzur, tidak dilarang. Wa anna tijarata dunyawiyyata la tunafi al-ibadatal badaniyah. Dan bahwasanya berniaga yang sifatnya duniawiyah itu tidak menafikan ibadah keagamaan. Bisa kok. Ngibadah ya tetap kerja ya tetap ibadah. Waqad kana an-nasu yata'assamun. Benar-benar dahulu manusia yata'assamun, takut dosa, min kulli amalin dunyawiyyin ayyamal haji. Dari setiap perbuatan yang sifatnya duniawi di musim haji. Dulu orang itu mau dodolan enggak berani. Musim haji itu. Khawatir itu dosa. Fa'alamahumullah. Lalu Allah memberitahukan kepada mereka, annal kasba fadlun minallah.
bahwa kerja itu anugerah karunia dari Allah, la junaha fihi, sama sekali tidak ada dosa di dalam kerja, tapi ma'al ikhlas, disertai keikhlasan. Summa amara ta'ala an-nasa ba'da daf'i min Arafat an yadhkurullah 'indal masy'aril haram. Lalu Allah perintahkan umat manusia setelah bubar meninggalkan apa? Arafat, diperintah agar mereka berzikir kepada Allah di mana? Di gunung yang ada di Muzdalifah. Namanya Masy'aril Haram. Biddu'a, dengan membaca doa, wa takbiri takbir, wa talbiyati talbiyah, wa an yaskuruhu, dan agar mereka bersyukur kepada Allah, ala ni'matil iman, bersyukur atas nikmatnya keimanan. Fa'idha faraghu min manasikil haji, jika mereka telah rampung dari semua manasik haji, sambil menunggu pulang, tinggal antri pulang, duweh ning kono. Nek wong Indonesia shopping, biar enggak stres. Semua sudah selesai, tinggal nunggu pulang, nunggu tawaf wada. Wis tawaf ning Pasar Ja'fariyah, tawaf ning Bin Dawud. Ngono cereke. Lha apa, Bu? Niki kiai nambani stres kiai. Jika mereka rampung dari semua manasik haji, fal yuksiru zikrullah, hendaklah mereka memperbanyak zikir kepada Allah. Wal yubalighu fih, hendaknya mereka sangat nemen dalam berzikir, kama kanu yaf'alun, seperti yang mereka lakukan usai haji dulu, bizikri abaihim, menceritakan nenek moyang, fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra, wa mafakhirihim, dan menyebutkan kebanggaannya nenek moyang dulu. Ruwiya an Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyah yaqifuna fil mausim, dahulu orang jahiliyah wukuf pada musim haji. Yatafakharuna bima'asiri abaihim, mereka membangga-banggakan riwayat nenek moyang mereka. Yaqulu rajulu minhum, seorang dari mereka berucap sambil berbangga-bangga, kana abi yut'im, dulu bapak saya itu sregep bagi-bagi makanan, top bapak saya. Wa yahmilul hamalat, dan bapak saya sering nanggung, menjadi penjamin bagi orang lain. Wong melarat utang enggak punya jaminan, utang aku sing jamin. Utang aku sing jamin. Itu namanya yahmilul hamalat. Bapakku top, Mas. Wa yahmilu diyat, dan menanggung denda pembunuhan. Pateni aku gue sing nanggung. Wong jahiliyah, lanang tenan. Laisa lahum zikrun ghaira fi'ali abaihim, tidak ada bagi penduduk jahiliyah cerita selain menceritakan perbuatan nenek moyangnya. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan, fa'idha qadaitum manasikakum,
Jika kalian telah menyelesaikan, menuntaskan manasik-manasikmu, fadhkurullah, zikirlah kamu kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menceritakan nenek moyangmu, au asyadda zikro, utawa luweh nemen zikire menyang Gusti Allah. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, sisi hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat tentang haji itu. Apa korelasinya dengan ayat yang sebelumnya? Dzukirat ahkamul haji ba'da zikri ahkamis siyam. Hukum-hukum tentang haji disebutkan setelah menyebutkan hukum-hukum tentang puasa. Li'anna syuhurahu ta'ti mubasharatan ba'da syahri siyam. Karena bulan haji itu datang langsung setelah bulan puasa. Bulan puasa habis, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal sudah masuk bulan haji. Sah menyatakan niat ikhram haji di bulan Syawal. Wa amma ayatul qital as-sabiqah faqad nazalat fi bayani ahkamil ashhuril haram. Sedangkan ayat-ayat tentang peperangan, ayat di atas tentang peperangan, maka ayat-ayat itu turun dalam kerangka menjelaskan hukum-hukum tentang bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, wal ihram, dan menjelaskan tentang ihram, wal masjidil haram, dan menjelaskan tentang hukum-hukumnya Masjidil Haram. Walamma kana alaihi salam qad aradal umrah, ketika Nabi itu ingin berumrah, tapi wasatahu menghalanginya, mencegatnya, al-musyrikun orang-orang musyrik, awwala maratin pertama-tama, bil Hudaybiyah di daerah Hudaybiyah, wa aradal qada' fil amil qabil, dan Nabi ingin mengqadainya di tahun depan, berarti gagal umrah lah, karena dihadang. Ingin diqadainya di tahun depan. Wa khafa ashabuhu ghadral musyrikin, dan takut pula sahabat-sahabat Nabi, takut apa? Ingkar janjinya orang-orang musyrik bihim, kepada umat Islam. Nah, lek ngono Mas, berarti ancen golek perkara, ayo tandangi. Makanya turun perintah perang, krana digarai. Anzalallahu ahkamal qital, maka Allah pun menurunkan tentang hukum-hukumnya berperang. Summa adal kalamu ila itmami ahkamil haji. Setelah itu pembicaraan kembali kemana? Membahas bagaimana menyempurnakan hukum-hukum haji. Fahadha huwa wajhul irtibat. Inilah sisi keterkaitan korelasi antara ayat-ayat yang dulu, yang kemarin dengan yang sekarang. Dulu tentang puasa, lalu tentang qital, lalu kembali tentang haji dan umrah. Ono hubungane ngono kuwi. Wallahu taala a'lam. Sababun nuzul. Awalan an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, humiltu, saya dibawa,
diangkut, digendong, ila Nabi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kummalu sedangkan kutu, tumo, yatanasaru bertebaran, ala wajhi di wajahku. Si cilik rambutnya gimbal, tumone wakeh sampai tumone sampai merembet melaku apa jenis? Merayap apa jenis? Gremet. Sampai tumoy padha gremet ing rai-rai. Mbok yo ditukokne sampo ja. Faqala, lalu Nabi bersabda, ma kuntu ara, aku melihat annal jahda bahwasanya susah payah, sakit payah ini, sakit parah. Balagobika hada. Aku tidak mengira kalau penyakitmu separah ini, gitu loh. Balago mencapai bika padamu hada seperti ini. Ama tajidu syatan, apakah kamu tidak mendapatkan kambing? Kalau ada kambing, tak cukur, tapi dendanya menyembelih kambing kena dam, rambut dicukur. Ya, enggak dicukur ya gimana, gimbal tumone sak pirang. Kultu matur ingsun lamboten, kula mboten gadah mendo. Kala Nabi bersabda, sum salah tata iyam. Lek ngono puasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin. Oh, atau beri makan 6 orang miskin. Tapi likuli miskinin nisfu sok. Untuk masing-masing miskin setengah sok. Berarti sama dengan Syafi'i ini 9 kilo dah. Minto amin bahan makan. Setelah itu wahlik roksah. Boleh kamu cukur rambut meskipun belum saatnya tahallul. Fanazalat lalu turun ayat, faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'si fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Siapa di antara kamu sakit atau di kepalanya ada penyakit dan harus dicukur, maka dia wajib puasa 3 hari atau sedekah beras 9 sok, kok 9 sok? 3 sok atau nyembelih dam. Fanazalat turun ayat ini fiyya untuk kasus diriku, khosotan secara khusus. Emang kasusnya menyangkut saya, tapi pemberlakuan hukum ini berlaku untuk semua umat Islam. Wahya sedangkan ayat ini ammatun bersifat umum, lakum bagimu semua. Sanian yang kedua, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala, kan ahlul Yaman, ini yang tak ceritakan kemarin, yahujjun wala yatazawwadun. Dahulu penduduk Yaman itu haji, enggak sanggup duit. Saiki neng kene macam-macam. Aksi 234, 235. Akeh aksi nih. Keakehan pola. Bayan penduduk Yaman ini kaji ranggowo duit. Wa yaqulun mereka berucap, nahnul mutawakkilun. Kami orang-orang yang bertawakal. Bertawakal lungo enggak nggawa duit lak piying ini. Apa yang terjadi? Fayas alunan nas. Lalu penduduk Yaman itu ngemis, ya, untuk makan ngemis. Fa'angzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan,
wa tazawwadu. Nggawa sangu Mas, berbekallah kamu ketika berangkat haji. Seberapa banyak batasan sangu itu? Sekiranya bisa mencegah kamu dari ngemis, mencegah itu takwa. Makanya istilahnya fa inna khairaz zadid takwa. Sungguh sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Jangan salah paham. Sebaik-baik bekal itu bekal yang bisa menghalangi, mencegah kamu dari minta secukupnya. Kalau saya sama Umi, kadang sama anak-anak, itu nggak sanggup dewi-dewi. Nah, terus saya sendiri, tapi diam, nggak duit uake. Kain jagani lek nopo-opo. Bayar denda harus tuku unta barang ini. Fa inna khairaz zadid taqwa. Salisan yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat Quraisyun wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Adalah orang kafir Quraisy dan orang-orang lain yang beragama mengikuti agamanya Quraisy, mereka berwukuf, berhenti di Muzdalifah. Wa kanu yusammaunal hams, ya benar. Ya. Dan mereka dinamakan al-hams, kaum hams. Wasairul Arab, sedangkan bangsa Arab yang lain, yaqifuna bi Arafat, wukufnya di Arafat. Falamma ja'al Islam, ketika datang agama Islam, amrallahu nabiyahu an ya'tiya Arafat. Allah perintah Nabi Muhammad SAW supaya datang ke tanah Arafat. Summa yaqifa biha, lalu wukuf di Arafat. Summa yufidhu minha, lalu bubarnya dari Muzdalifah apa dari Arafat? Dari Arafat. Itulah yang dimaksud firman Allah, summa afidhu min haitsu afadhan nas. Lalu bubarlah kalian meninggalkan Arafat seperti bubarnya orang lain, ngikut aja. Namanya orang asing nggak urus jalan, Mas. Lewat kene kabeh, ikut aja. Afidhu min haitsu afadhan nas. Wa fi riwayatin kan yaqulun nahnu ahlullah. Dulu orang kafir Quraisy mengatakan, kamilah pengikut agama Allah. Wa quttanu harami, kamilah yang menghuni tanah sucinya Mekah. Fala nakhruj minhu, kami tidak keluar kecuali dari Mekah, niat ikhramnya Mekah. Wala nufidhu, kami pun juga tidak berifadah, bubar illa minal haram, kecuali juga dari tanah Mekah. Biar wong kafir Quraisy saenake dhewe. Apa? Berangkat teko Mekah, terus menyatakan bubar juga dari Mekah. Seharusnya ikhramnya dari mikot, terus ifadahnya dari Arafat. Tapi wong Quraisy saenake dhewe. Dikongkon yang Arafah ra gelem kado. Wujuhul i'rab al-Fatihah. Adzan qomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.